Pada suatu hari yang cukup cerah, Ucok sedang merasa sangat bosan. Asli coy, bosen banget hidup gini-gini terus. Tiap hari cuma makan, tidur, dan berak doang. Berak. Mana duit makin menipis lagi. Nasib. Gak bisa dibiarkan nih. Gua harus segera cari pekerjaan. Yo wes, mending gua jalan-jalan sambil nyari lowongan kerja. Naiki Vespamu, intro legend. Ya, sebelum kita naiki Vespa, kita intro legend dulu bro. Oke, what's up mas bro dan mbak bro. Kembali lagi dalam channel kesayangan kita, Tukang Game. Dan kali ini kita akan memainkan diam lagi bro. Berkisah tentang si Ucok yang pengangguran. Jadi dia merasa bosan bro dan ingin mencari kerja. So ayo kita naiki Vespanya. Kita sambil jalan-jalan, Ucok bakal nyari lowongan kerja lah ya. Yuk kita lihat bro, kayak mana ceritanya. Kita lihat bersama-sama. Cekidot, sip. Nyanyi langkahku semakin lelah berjalan menyusuri. Suruh nyanyi kita. Kalian tahu lagu ya? Langkahku semakin lelah berjalan menyusuri, mondar-mandir di keramaian kota. Hati yang bingung lamaran kerja ditolak. Enggak tahu kenapa masih kurang syaratnya. Wih, masih apa lagu? Tahun berapa lagu itu ya? Ingat gak kalian? Lah, itu kan Marc Marquez. Nah, ini apa pula nih? Jumpa pula sama Marquez. Absurd kali. Mending gue samperin. Itu ada Marquez bro. Turun dari Vespa dan kesini. Ya, kita turun, kita samperin. Itu ada Marc Marquez. Ada apa Bang Marquez? Kok kayak kebingungan? Motor saya tiba-tiba mogok, padahal saya mau ikut balapan. Kayak mana lan coba? Mau ke bengkel, lokasinya jauh pula. Oh tenang aja Bang Marquez, insya Allah saya bisa benerin. Wah serius kamu? Bisa benerin motor saya? Serius? Iya bang, saya tamatan SMK jurusan mesin. Oh, bisa lah bro, dia jurusan mesin rupanya SMK-nya. Ya udah deh, coba tolongin benerin ya. Tolong ya. Oke bang, ini bakalan bentar doang kok, nggak pakai lama. Ucok lalu memperbaiki motor balap tersebut. Ya, bisakah si Ucok memperbaikinya bro? Beberapa menit kemudian, si Bang Marquez, motornya udah beres nih. Udah selesai. Yes. Wih, makasih ya. Jadi saya harus bayar berapa? Piro? Nggak usah bang, saya ikhlas, cuma niat membantu. Nggak usah bayar, nggak usah. Udah nih, ku kasih 50 euro. Silakan ambil. Mak, Ucok dikasih 50 euro. Berapa rupiah tuh bro? Alhamdulillah. Makasih banyak Bang Marquez. Alhamdulillah, makasih Bang Marquez. Ya, sama-sama. Gracias. Gracias. Bahasa Spanyol ya. Thank you. Terima kasih. Kalau gitu saya pamit dulu. Bye-bye. Bang Marquez mau lanjut balapan deh, bro. Gua dapat ide. Melamar kerja di mana? Dapat ide. Mending gua datangin bengkel-bengkel, mana tahu ada lowongan kerja. Oke. Ya udah lanjut. Let's go. Nah, si Ucok, bro. Gara-gara nolongin Bang Marquez, dia jadi dapat ide ya. Untuk mencari kerja di bengkel. Ya dong, kan memang sesuai dengan skillnya ya. Ucok lulusan SMK jurusan mesin. Dia juga jago benerin motor. Berarti ya ngelamar kerjanya di bengkel dong, sesuai dengan skillnya. Nah ini baru pas dia. Lanjut. Kita lanjut. Ayo Ucok, kita cari bengkel, mana tahu ada yang buka lowongan kerja gitu kan. Nah ada bengkel tuh. Coba tanya-tanya Nah ini bengkel pertama yang akan ditanya si Ucok. Parkir di sini. Ayo kita parkir ke situ. Halo bang, permisi. Saya mau menanyakan sesuatu. Oh boleh, silakan. Mau nanya apa? Silakan. Omong-omong yang punya bengkel ini siapa ya bang? Kebetulan yang punya bengkel adalah saya sendiri. Oh pas bro, jumpa bosnya langsung. Punya bengkel ya.
Wah, kebetulan banget. BTW buka lowongan kerja nggak bang? Ada nggak loker untuk saya? Kebetulan lagi. Saya memang nyari montir baru. Wih, pas sekali bro, dia pun memang nyari montir ya. Masya Allah, beneran bang. Beneran nyari montir, beneran. Iya beneran. Masa saya bohong? Ngapain aku bohong sama kau? Berarti saya langsung diterima bang. Iya bang, wah cocok lah bang. Wih, besok pagi datang kemari. Saya mau ngetes kamu. Oh, nggak bisa langsung terima, harus dites dulu ya. Baik bang, terima kasih, terima kasih. Wis, kesempatan ini cok, jangan sia-siakan. Ya. Memang rezeki kagak kemana, ucok kesenangan. Ya senang dong. Dia begitu nanya bengkel langsung ada buka lowongan bro. Kesenangan. Tapi ya belum diterima ya. Dia harus mengikuti tes besok bro. Nah, jadi ayolah kita persiapan. Ini kita pulang dulu ya, untuk persiapan esok hari mengikuti tes. Apa misalnya ya di tes bosnya ya, beneran nggak bisa kerja. Kalau nggak bisa kerja ngapain diterima kalian lah kalau jadi yang pemilik bengkelnya. Kalau kalian nge-hire orang ya, kalau nggak bisa kerja ya masa kalian kerjakan, kan rugi dong. Makanya mau dites dulu. Jadi tapi menurutku sih bro, Ucok bakalan gampang diterima ya. Soalnya kenapa? Karena dia kan memang sesuai sama jurusannya, jurusan mesin. Ucok jago mesin. Buktinya tadi dia berhasil benerin motor Bang Marquez kan. Ya, pasti nih 99,99% pasti diterima nih. Yakin aku. Keesokan hari, Ucok langsung tes kerja. Oh, cerita udah tes kerja, lolos enggak dia? Ucok pun diterima karena kinerjanya bagus. Sesuai dugaan bro, terima dia. Alhamdulillah, hore, udah dapat kerja, yes. Ucok nggak nganggur lagi, yes. Udah dapat kerja, yes. Keren. Ucok sangat bersyukur bisa memiliki pekerjaan. Iya dong, bersyukur dong. Dia sekarang bukanlah seorang pengangguran. Iya, sekarang Ucok udah punya kerja, dia nggak nganggur lagi. Penasaran bagaimana lanjutan ceritanya? Penasaran lah gimana nih lanjutannya? Ayo kita mainkan part terakhir. Cekidot. Udah cekidot bro. Cekidot. To be continued, bersambung. Ini part pertama, kita lanjut part 2 alias part terakhir ya. Siap. Mission complete. Jos. Pertama, lanjut part 2. Keren sekali coy. Jos. 1 tahun kemudian, part 2 bro. Ceritanya udah 1 tahun. Ucok sedang bekerja di bengkel seperti biasa. Ucok terlihat sangat mencintai pekerjaannya tersebut. Dia juga mendapat gaji lumayan selama bekerja di bengkel. Yos, akhirnya selesai memperbaiki kerusakan mobil ini. Loh bang, main HP mulu? Udah selesai mobil itu bang? Udah dong cok, sini. Ada yang mau gua tunjukin. Sini. Hah? Apaan emang bang? Nunjukin apa kau? Udah sini bentar, kau tengok dulu. Sini. Oke. Nah, ayo Ucok kita samperin dia. Nih kau lihat, aku main game apa? Main game apa rupanya? Game apaan tuh bang? Ada game baru bang? Game apa? Aku main game gacor cok, biar dapat duit. Oh mak, game gacor. Astagfirullah, itu kan judul bang, haram bang, nggak boleh bang. Aduh, ini game cowok bukan judul. Kayak mana gue ini? Game ini mana haram game? Itu judul berkedok game bang. Aduh bang, haram. Waduh, berarti gue berjudi dong. Waduh. Iya bang, bertobat lah, nggak boleh tuh bang, haram, nggak boleh judi itu. Oke lah cok, aku akan coba untuk berhenti. Mau berhenti juga deh. Ada bos tuh. Oh tuh bos mereka datang bro. Sudah waktu sholat zuhur. Ayo kita sholat dulu. Bosnya ngajak sholat. Baik bos. Ayo jangan lupa sholat, jangan tinggalkan sholat. Ucok kamu yang nyetir ya. Ini kuncinya. Oke, siap bos. Ucok akan menyetir. Naik ke mobil pak bos. Iya. Ucok disuruh nyetir yang bosnya untuk melaksanakan sholat zuhur bro. Soalnya bentar lagi udah memasuki waktu sholat zuhur ya. Ini baru keren ya kan. Mereka nggak hanya sibuk ngejar cuan, tapi juga ingat akhirat. Ini keren. Masya Allah. Pergi ke masjid. Ayo kita pergi ke masjid. Jangan dunia aja dipikirkan ya kan. Akhirat juga. Dunia sementara, akhirat selamanya.
Oke. Iya dong, bener dong ya kan. Umur kita paling sekarang 70-80 udah keras bro. Akhirat yang paling kekal, makanya fokus ngejar akhirat tanpa meninggalkan dunia. Gitu yang cocok memang ya kan. Kejarlah dunia seolah-olah kau akan hidup selamanya, dan kejarlah akhirat seolah besok akan mati. Wih, keren. Quotes. Bener ya kan, memang gitu memang. Apalagi udah terbukti. Jadi kejar akhirat, kejar dunia. Ah gitu loh bro ya. Pokoknya kejar dunia, kejar dunia, jangan lupa akhirat. Kejar akhirat, jangan lupakan dunia. Ya gitulah, sama lah. Sama-sama penting ya kan? Iya. Harus balance deh. Ambil wudhu. Oke, ayo kita ambil wudhu. Ini mereka sudah sampai di areal masjid. Kita harus ngambil wudhu dulu untuk bersuci dulu kita. Iya. Karena mau masuk ke rumah Allah kita harus dalam keadaan suci bro. Mau berjumpa dengan Allah. Siap. Ayo, mana abang tadi? Ya, pening dah. Aneh. Masa ngelewati rintangan kita ya nggak bisa. Ayo kita ambil wudhu dulu bro di sini, kak sini. Mereka berwudhu dan kemudian sholat zuhur berjamaah. Wis, besar pahala nih kok berjamaah. Selesai sholat zuhur, sudah selesai. Ya Allah, terima kasih sudah memberiku pekerjaan. Wih, terima kasih sama Allah. Ucok sangat bersyukur bisa mendapatkan pekerjaan. Dan setelah itu, ayo kembali ke bengkel dan kerja lagi. Iya, ayo kita balik ke bengkel. Nah ini bro, balance mereka ini baru keren ya kan. Dunia dapat, akhirat pun dapat gitu. Ini salut lah, respect lah gitu ya kan. Respect sama mereka nih. Kembali ke bengkel. Jangan hanya kejar akhirat doang sehingga dunia terbengkalai. Jangan pula ngejar dunia doang, akhirat nggak dipikirkan bro. Kan kayak gitu, harus balance memang hidup ini. Biar asik dia selamanya. Asik, kekal abadi selama-lamanya. Amin. Oke, yuk kita balik ke bengkel lagi untuk bekerja. Tergantung, kadang memang kerja ini tergantung bosnya juga bro. Pas pula sih Uco, rezekinya bagus ya kan, bosnya positif gitu. Ada kan kadang bos ini nggak peduli dah, yang penting cuan gitu ya. Orang bos walaupun larang ya. Ini untungnya si Uco nggak ya kan. Uco dapat bos yang baik, memberi kesempatan untuk sholat. Bahkan bukan hanya memberi bro, dia bahkan mengajak ya para karyawannya untuk ingat pada Allah. Ini keren. Oke. Pas ngajak, sorry. Untung cuma gitu ya. Kalau dunia teh ada. Oh. Oke. Ini ngelawan arah atau nggak gitu nih ya? Mana bengkel ini kok malah muter-muter kemana kita nih bro? Kayaknya tadi nggak sejauh ini lah ya. Ini kok jadi jauh banget jadi ya. Nah tuh sudah nampak marker. Kita kembali bekerja di sini. Oke, kita muter ke sana, bro. Dari pintu masuknya. Iya, sini kita. Oke, sekarang. Sip. Mereka lantas kembali bekerja. Ya, back to work. Sore harinya sudah sore, bro. Terima kasih untuk hari ini. Sekarang kalian boleh pulang. Jam pulang. Baik Pak Bos, terima kasih juga. Sama-sama, sami-sami. Naik ke Vespa. Ya, waktu sudah sore bro. Cucok udah boleh pulang ini. Pulang ke rumah masing-masing. Jangan lupa nanti sholat maghrib ya. Kayaknya udah sholat juga mereka kan. Mungkin mereka lupa. Let's go. Kita balik ke rumah. Selesai pulang dari bekerja, kita balik ke rumah bro. Ke market ini. Sepertinya orang itu lagi kesusahan. Siapa nih? Coba aku ke sana. Ayo Cok, kita ke sana. Kita lihat. Permisi, ada yang bisa saya bantu Pak? Ada yang bisa saya bantu nggak? Ini mobil saya tiba-tiba mogok. Kenapa ini? Nggak tahu kok. Boleh saya cek mobilnya Pak? Saya lihat ya Pak ya. Emang kamu bisa betulin? Bisa kok Rupai betulin mobil gue ini? Insya Allah Pak, bisa. Makanya izinkanlah aku melihatnya.
Ucok berusaha memperbaiki kerusakan mobil. Kemudian selesai, coba dinyalakan Pak. Coba tes dulu, nyalakan mesinnya coba. Brum. Wus, betul bro ya, bisa brum. Wah, iya bisa. Jenius kamu. Wah, keren. Bagus. Berapa bayarnya, Dek? Berapa bayarnya nih? Upahnya berapa nih? Gak usah Pak, gratis. Coba baik kali ya ngasih gratis. Kamu harus terima dari saya 2,5 juta. Oh mak, kasih 2,5 juta. Lupa kebanyakan, gak usah. Banyak kali ambil 2,5 juta. Aduh, gak apa-apa, uang segitu recehan buat saya. Anggap saya bonus. Cuma receh bagi saya tuh, gak ada artinya. Sampai jumpa. Anak muda, terima kasih. Mak, rezeki nomplok, kasih 2,5 juta. Wah, baik sekali bapak itu. Wah, keren lah. Oh ya, stok beras di rumah bentar lagi udah mau habis. Ingat berasnya udah mau habis. Ke toko beli beras pas pula ya kan dapat rezeki dari bapak tadi, dapat duit dia. Ayo kita naik motor, kita beli beras. Stoknya berasnya udah mau habis pula di rumah. Pergi ke toko. Ayo kita beli beras. Di mana berasnya bro? Toko berasnya sana ya. Kita panduannya marker itu bro. Seperti biasa. Enaknya di GTA gini bro. Ada marker. Kalau nggak ada marker GTA ini payah ngeraba ya kan. Kan mana-mana kita nyari jalan. Untunglah ada marker. Salah satu kesukaan gua main game ini lagi nih bro. Enak dia, ada markernya. Kadang ada di Omer disembunyikan markernya bro. Pala aja bro. Pening gak nyari ya. Nih, alhamdulillah ada markernya bro. Jadi kita gampang untuk mencari di mana keberadaan berasnya. Soalnya si Ucok mau membeli beras bro. Kita ke beras apa di minimarket ini enggak ya? Oh bukan, belakangnya. Kita hari ini nggak belanja di minimarket bro, kita belanjanya di toko biasa aja ya, toko kelontong. Iya. So, belok. Iya. Sudah mau sampai nih. Mana nih toko kelontongnya yang jual beras? Sesampainya di toko, sudah sampai kita. Kak, saya mau beli beras sebanyak 3 karung alias 30 kg. Beras langsung 3 kilo beli saja, 30. Baik bang, total Rp465.000. Selesai membeli, Ucok langsung OTW ke rumah. Pulang dong. Kita pulang. Kemudian, udah sampai rumah deh bro. Alhamdulillah pulang kerja bisa bersantai-santai di rumah. Lagian besok libur, gue bisa puas nonton Euro 2024. Oh lagi musim Euro nih. Malam itu Ucok begadang nonton bola sampai subuh. Oh enak banget. Nonton bola dia puas. Hikmah, kita harus berusaha untuk memiliki hidup yang lebih baik. Ada hikmahnya juga. Tahu itu bro. Iya dong, kita harus berusaha bahwa kita bisa hidup lebih baik. Ya keren. Tamat. Keren coy. Jangan lupa kunjungi GTA Laboratory.blogspot.com untuk mainkan game dan mod seru seperti ini. Ya, kita kunjungi Borsi Firenze bro, blognya ya. Siap. Oke bro, keren. Gitu aja ceritanya. Main. Ada pula hikmahnya tadi kan. Ada pesan moral di terakhir tadi bahwa kita tuh harus berusaha ya. Berusaha bahwa untuk bisa memiliki hidup yang lebih baik. Ya betul, kita semua punya hak bro ya untuk memiliki hidup yang lebih baik. Yang penting kita harus selalu berusaha. Oke, keren. Si Ucok nih kan, pertama dia pengangguran, baru dia berusaha mencari kerja dan alhamdulillah bro, jalan itu ada, dia pun dapat kerja di bengkel dan mendapat gaji lumayan. Dan ya itu tadi, hidupnya udah tenang lah ya, nggak bosan lagi, nggak khawatir lagi. Keren. Alhamdulillah. Siap, kita bro. Kalau kalian suka dengan video tukang game kali ini, bisa di like, subscribe, dan komen. Sehat teman-teman semua. Video tukang game kali ini sampai jumpa bro di video-video tukang game selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, semangat pejuang kehidupan. Semangat. Ciao.